Nah, jadi teman-teman semua ya, salah satu pengobat hutang ya, pengobat amanah itu adalah emas ya. Emas itu. Kenapa kok emas? Ya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah berikan nikmatnya kepada kita yang begitu banyak, sehingga di hari yang berkah dan mulia ini kita diizinkan untuk sama-sama berada dalam satu majelis yang mulia. Semoga kehadiran kita di majelis yang mulia ini mendapatkan keberkahan setinggi-tingginya, semulia-mulianya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dicatat sebagai hambanya yang insya Allah terus mencintai agamanya, mencintai ibadah, mencintai amal soleh, mencintai segala hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang diberkahi, ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan insya Allah makin dekat dengan keajaiban. Ini memang ya salah satu impian itu impian orang akhir zaman ya, yaitu lunas amanahnya ini atau lunas hutang ya. Karena negara kita pun punya amanah yang luar biasa, 7.000 triliun ya, Masya Allah. Dan kita baru saja menyaksikan ya, ada satu negara yang akhirnya ya kolaps ya, atau sebenarnya nggak kolaps ya, artinya ya cuma nggak ada bensin aja, nggak ada makanan, public service itu tutup ya, sekolah-sekolah ditutup ya. Masya Allah, kesian ya di Sri Lanka ya, presidennya diturunkan dengan paksa ya, karena namanya raja paksa ya. Itu karena apa ya? Karena amanah ya, karena hutang ya. Maka yuk sama-sama ya kita jadikan ini, jadi hidup kita tuh nggak boleh bergantung kepada hutang atau amanah ini ya. Jadikan dream ya, jadikan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi ketika ada seorang sahabat yang meninggal karena hutang ya, apakah dia masih punya hutang ya, punya amanah? Masih punya ya Rasulullah, aku nggak mau sholatkan sebelum ya ada yang menjamin gitu. Jadi artinya bagi kita ya umat Islam tuh penting sekali ya. Cuma bagi orang barat itu ya mungkin dia hidupnya pakai utang ya, pakai amanah itu. Bahkan sampai ada satu seminar properti gitu ya, waktu itu itu yang membuat saya akhirnya jadi gemes gitu, pengen ikut juga gitu kan, menyampaikan ilmu properti itu, karena kok diajarkannya tuh gampang banget gitu ya, menggunakan dana hutang gitu ya, dana hutang ya. Kalau bagi kita, bagi umat Islam itu ya malah dijauhi gitu ya, dijauhi. Bukannya nggak boleh gitu, cuma kan ya siapa yang tahu, siapa yang bisa jamin kita besok masih ada gitu ya. Nanti kalau nggak dibayar, siapa yang bayar ya? Bismillah ya. Dan setelah itu udahlah, nggak usah ada apa-apa, belinya cash. Nggak sanggup beli cash ya puasa lah. Nggak sanggup beli handphone gitu ya, ya puasa handphone lah ya, pakai handphone Nokia zaman dulu itu ya. Yang bekas-bekas kan murah sekali itu ya, mungkin dapatlah 200.000, 250.000, 300.000 itu ya. Nggak usah lah yang sampai mahal-mahal ya, kecuali dipakai buat bisnis yang bagaimana, yang besar, itu pun ya harus dibelinya dengan cash ya.
Jadi ini jadi impian kita ya semuanya. Secepatnya ya, minta sama Allah ya. Jangan sampai orang lain yang bayarin gitu ya. Tenang Pak Nas, nanti orang lain yang nanti di belakang saya yang bayarin ya. Nanti ketemu tuh di akhirat lagi tuh. Lu dulu tuh ya, mati-mati aja lo, gua yang bayarin lo utang lo. Nah, aduh. Pak Nas kok kurusan ya? Wih, perhatian aja ini ya. Ya kemarin lagi nggak sehat, jadi malah seneng ya. Jadi ya, shrinking jadinya. Devira, sekarang malah utang dipermudah, jebakan semua. Betul, betul. Ya karena bisnis atau ekonomi kita ini berbasis utang itu, berbasis amanah itu. Ya, ya aduh. Ya, udahlah pokoknya kita harus menjauh ya, sejauh-jauhnya, seperti menjauh dari serigala gitu loh. Jadi kalau serigala aja kita jauhi gitu. Ya karena itu aja. Kalau dalilnya apa Pak Nas? Ya, Nabi nggak mau sholatin. Bayangkan ya, nggak disolati orang. Ya kalau nggak disolati gimana ceritanya ya? Kita sholat ini kan sebagai ya ukurannya. Bahkan sampai orang mati sekalipun disolatin ya, saking pentingnya urusan sholat ini ya. Ya bagi kita ya umat Islam, bagi orang-orang yang bukan umat Islam kan memang nggak penting ya. Yang penting kan dunia bagi mereka. Bagi kita kan penting sekali ya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abd ya as-shalah. Awal yang pertama kali dihisab ya dari seorang hamba itu apa? Ya sholat ya. Jadi kalau kita nanti akhir dari ya akhir dari hidup kita nggak disolatin ya gimana ya, itu na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ya hidup ala kadarnya, hidup ala kadarnya ya, semampunya. Bisanya itu ya itulah yang diinikan ya, dinikmati. Nah jadi teman-teman semua ya, salah satu pengobat hutang ya, pengobat amanah itu adalah emas ya, emas itu. Kenapa kok emas ya? Ini sambilan ya. Kenapa kok emas? Karena sekarang ini berbasisnya memang ekonomi itu nggak berbasis pada emas. Ekonomi itu berbasis pada ya uang kertas. Nah uang kertas itu basisnya ribawi. Ribawi itu gitu kan mengajak orang kepada amanah atau hutang. Siapapun semua akhirnya terjebak. Kalau uang kita tuh masih uang yang ribawi gitu ya, uang yang uang kertas gitu ya, begitu. Nah maka gimana cara kita menyelamatkan? Coba deh teman-teman semua ya, punya emas ya, punya emas. Ada apa-apa mau beli gitu kan, nanti dulu ya, saya tabung dulu di emas, tabung di emas, tabung di emas. Saat udah cukup gitu kan, jual emasnya ya, baru kemudian kita menikmati apa yang kita mau nikmati. Begitu. Jadi salah caranya itu. Jadi nggak sekedar Pak Nas kenapa kok di magnet rezeki kita berjuang di emas dan dinar gitu ya, nggak sederhana itu ya, sangat luar biasa emas itu ya. Jadi Anda kalau mau selamat dari amanah gitu ya, punya emas ya. Pak Nas, mana lebih utama Pak Nas ya, bayar amanah atau nabung emas? Dua-duanya dong ya. Mana yang lebih utama Pak Nas ya, bayar amanah sama sedekah gitu? Dua-duanya. Jadi jangan dikotomikan. Artinya bayar amanahnya gitu ya sebagian, bayar amanah sedekah sebagian gitu ya. Jadi misalnya nih gitu ya, suami punya tanggung jawab amanah, bayar amanah gitu. Ya udah uangnya suami gitu ya, itu buat kan kita ngasih istri nih gitu ya, mah ini buat uang belanja gitu. Bisik-bisik sama istri ya, sisihin ya buat beli emas gitu, sisihin ya buat sedekah. Jadi suami yang bayar amanah ya, sementara sebagian uang kasih istri titip, tapi udah ada buat emas sama sedekah ini. Ya secara syariat, secara hati, secara spiritual juga nggak apa-apa gitu ya. Kecuali kalau ya kita memundur-mundurkan pembayaran amanah kita, itu nggak boleh ya. Padahal mampu banyak duitnya gitu ya.